Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh nggak nih perkenalan kakaknya? Perkenalkan, saya Nazla Nabila. Kegiatannya apa nih? Saat ini kegiatan saya sedang berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Medan. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini tentang konflik propaganda nih kak, yang ada di Iran. Jadi kakak tahu nggak akhir-akhir ini konflik yang terjadi di Iran dengan Israel nih kak? Tahu beberapa saya ada baca berita juga. Ya banyak muncul lah di media-media kan. Jadi menurut kakak nih, apa sih arti propaganda itu? Menurut saya ya, propaganda itu kayak strategi buat ngarahin cara orang berpikir lewat info yang dikontrol gitu, bisa lewat media atau kampanye-kampanye besar gitu. Tujuannya itu biasanya buat dukung kepentingan tertentu sih. Dukung kepentingan tertentu ya. Jadi kalau kakak lihat Iran nih yang sekarang terjadi, propaganda di Iran itu gimana tuh? Iran ini ya cukup kuat dalam propagandanya gitu. Cukup kuat. Ya, terutama soal agama dan anti baratnya gitu. Anti barat ya. Dan pemerintahannya juga sering nyebarin narasi yang mendukung sistem pemerintahan sekarang gitu. Dan nunjukin negara lain itu kayak Amerika dan Israel itu sebagai musuh besarnya mereka gitu. Oke, jadi belakangan ini konflik Israel itu kan makin panas sekali kalau dilihat ya kan. Jadi menurut kakak propaganda ini punya peran nggak sih dalam konflik tersebut? Menurut saya itu punya banget ya, karena kedua pihaknya itu sama-sama pakai propaganda gitu. Yang Iran ini juga sering angkat isu Palestina buat bangun simpati gitu. Ya. Sementara Israel juga pakai media mungkin buat nunjukin Iran itu sebagai ancaman globalnya mereka. Jadi info yang disebar itu kadang bias gitu. Bias ya kan. Jadi kakak percaya nggak semua info yang muncul di media soal konflik Iran Israel tuh, kakak percaya nggak sih? Kalau saya sih nggak langsung percaya ya. Kenapa tuh kak? Ya soalnya manusia ini masing-masing punya kepentingan gitu, apalagi media sosial sekarang ya. Gampang tuh disusupi narasi propaganda itu. Terdistract kalau bahasa sekarang kan. Iya, betul. Jadi kita pun harus hati-hati dalam memilih sumber informasi gitu. Milih-milih medianya juga ya kan. Iya. Jadi kayak mana sih kira-kira nih lihat reaksi masyarakat gitu soal konflik sama Israel ini, gimana tuh? Ada yang dukung penuh ya, karena mereka udah dari dulu dicekokin ide bahwa Israel itu musuh gitu. Tapi banyak juga yang ngerasa capek karena konflik terus-terusan ya kan. Tapi kehidupan mereka di dalam negeri juga sulit gitu. Jadi menurut kakak kenapa pemerintah Iran ini terus bawa isu Israel dan Palestina di propaganda orang itulah? Kenapa tuh terus menurut saya ya karena itu jadi alat buat menguatkan posisi politik dan moral mereka gitu. Mereka mau kelihatan sebagai pembela umat Islam, padahal kadang rakyatnya juga sendiri justru banyak yang kesulitan dan nggak semuanya itu peduli soal itu. Nggak semua peduli malah ya kan? Iya. Jadi gimana propaganda Iran ini memengaruhi pandangan khususnya generasi muda nih, generasi Gen Z lah kalau dibilang kan, mempengaruhi generasi Gen Z di sana soal konflik yang terjadi ini? Untuk generasi muda ini banyak yang udah nggak sepenuhnya percaya gitu ya. Nggak sepenuhnya percaya. Ya,
mereka itu kayak lebih mikir soal masa depan mereka sendiri daripada konflik yang nggak selesai-selesai gitu. Tapi karena sistemnya ketat ya, mereka nggak bisa sembarangan ngomong juga gitu. Oh, nggak bisa sembarang inilah ya, Ya, bahas-bahas berbicara. tentang konflik tersebut. Ya. Jadi kalau kakaknya sendiri, pendapat pribadi kakak nih soal konflik Israel itulah, Israel Iran itu gimana tuh kalau pendapatnya? Yang aku lihat ini ya udah jadi konflik politik jangka panjang yang dikomporin terus lewat propaganda gitu. Yang jadi korban tuh rakyat ya, yang rakyat biasa ini gitu, bukan elit politiknya. Ya. Aku sih lebih dukung kayak adanya perdamaian, tapi susah kalau dua-duanya itu masih pakai cara yang sama-sama keras. Ya betul sih. Jadi gimana lah ya caranya nih biar masyarakat bisa lebih netral, atau bahasanya itu nggak temakan propaganda soal konflik ini. Kayaknya ya harus banyak baca dari berbagai sisi gitu. Jangan cuma dari media yang hanya pro pada satu pihak gitu. Dan juga tidak asal share informasi mungkin ya, apalagi yang provokatif gitu kan, banyak tuh ya sekarang. Pasti banyak, gitu ya. apalagi di media-media Ya. pasti banyak tuh yang provokatif. Dan kita sendiri juga perlu edukasi media biar bisa lebih bisa mikir kritis gitu. Mikir kritis ya. Iya. Oke, jadi mungkin ini jadi pertanyaan terakhir lah buat kakak ya kan. Menurut kakak nih, apakah propaganda yang kayak gini yang terjadi saat ini bakal terus berpengaruh nih ke masa depan politik global saat ini? Menurut saya sih iya ya. Soalnya perang zaman sekarang ini bukan cuma senjata aja nih. Ya. Tapi juga dengan cara narasi gitu. Kayak bisa ngatur arah konflik gitu. Makanya nih penting banget buat kita terutama generasi sekarang ini ngerti cara kerjanya propaganda tersebut gitu. Oke. Mungkin ini terima kasih lah buat kakaknya yang udah ngasih jawaban tentang konflik yang terjadi saat ini, terutama propaganda yang terjadi di Iran, antara Iran dan Israel. Semoga dengan adanya video ini konflik yang di Israel itu cepat mereda ya kan Kak? Iya, Oke, semoga terima ya. kasih Kak. Sama.